Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ternyata tidak berjalan cukup baik seindah janji yang ditawarkan. Ternyata masih banyak perilaku dan tindakan korupsi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat dilihat dari banyaknya kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat pemerintah daerah yang terjerat kasus korupsi. Di era otonomi daerah saat ini, dapat kita lihat banyaknya bermunculan raja-raja kecil di daerah yang tamak dan haus akan uang dan tampuk kekuasaan. Akibatnya bermunculan fenomena kepala daerah yang tidak berkompeten dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Munculnya raja-raja kecil di daerah juga semakin menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Raja-raja kecil juga menunjukkan adanya sikap dan perilaku kurang menghargai dan patuh akan kewibawaan pemerintah pusat dan norma hukum. Bagaimana tidak, banyak dari pejabat daerah yang memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang secara melawan hukum. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai celah hukum dan birokrasi yang tidak memenuhi standar good governance. Otonomi daerah seolah membuahkan konsekuensi tidak terduga yang menyimpang dari tujuan mulia pembentukannya. Salah satu problem yang ingin kelompok kami angkat adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat. Berikut tayangan videonya. Lanjutkan dengan informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bandung Barat, A. Umbara terkait korupsi bansos COVID-19. Sebelumnya pada 1 April lalu, KPK sudah menetapkan A. Umbara sebagai tersangka. A ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Selain A. Umbara, KPK juga menahan putranya yang juga jadi tersangka pada kasus yang sama. Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. A.A. Umbara diduga menerima suap 1 miliar rupiah terkait kasus ini. Dasar hukum terkait dengan kasus tersebut ialah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat yang bernama A.A. Umbara dinyatakan bersalah dan dikenakan pasal 12 huruf I dan juga pasal 12 huruf D Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Serta peraturan daerah Bandung Barat sendiri terdapat peraturan khusus mengenai korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah mengakibatkan desentralisasi yang seharusnya mampu menjadi suatu asas yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan. Justru dalam otonomi daerah di Indonesia yang mampu menopang terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Di samping itu, fenomena kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi sudah menjadi semacam siklus yang berulang-ulang. Dari berbagai banyak kajian, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab faktor kasus korupsi adalah kelemahan aspek regulasi terkait dari penyelenggaraan pemerintah dan implementasi regulasinya. Maka, untuk kasus yang telah terjadi tersebut, solusi yang dapat ditarik ialah yang pertama, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada A. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan B. Penyempurnaan materi hukum pendukung. Yang kedua,
memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditunjukkan pada A. Penyempurnaan sistem manajemen keuangan pemerintah daerah, B. Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan C. Penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur negara terutama dalam pemerintah daerah dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Yang ketiga, mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada A. Penyempurnaan sistem pelayanan publik, B. Peningkatan kinerja aparat pelayanan publik, C. Peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik, dan D. Peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik. Saya selaku perwakilan dari kelompok ini ingin mengucapkan demikian kiranya yang bisa kelompok kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah tutur kata atau perbuatan. Atas perhatiannya kami ucapkan yang besar-besarnya kepada Bapak Dani selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.